Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kalian tahu tidak dipanggil ke sini untuk apa? Tidak. Jadi kalian dipanggil ke sini untuk melakukan konseling kelompok karena saya mendapat laporan dari wali kelas kalian bahwasanya kalian itu tidak mencapai target hafalan. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling kelompok kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling kelompoknya, alangkah ini kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar lebih akrab lagi. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah, konselor di pondok pesantren ini. Kemudian Perkenalkan, nama saya Ainul Maulani. Saya kelas Ibu Tidak 3. Oke, di sini Saya Cynthia dari kelas Ibu Tidak. Saya Lestia dari kelas Ibu Tidak. Oke, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak. Saya bantu jelaskan ya. Bahwasanya konseling kelompok itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Kemudian dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana kalian melakukan konseling kelompok ini atas dasar keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana pembicaraan kita pada konseling kelompok ini akan tetap menjadi rahasia di antara kita saja. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana nantinya kalian akan bebas untuk mengemukakan pendapat kalian secara terbuka ya. Kemudian ada asas kenormatifan, jadi nanti kalian akan dipersilahkan untuk berbicara satu persatu tanpa ada yang menyela satu sama lain. Jadi harus bisa saling menghargai. Kemudian tadi permasalahan yang akan kita bahas pada konseling ini mengenai target hafalan. Nah, boleh bisa dibicarakan alasan kenapa kalian tidak mencapai target hafalan yang sudah ditentukan. Mau dari siapa dulu? Dari saya. Oke. Kalau saya sih nggak mencapai target hafalan itu karena emang susah fokus ya Kak. Soalnya kan berisik gitu. Kalau Cynthia? Ada pikiran yang dipikirkan selain hafalan, jadi tidak mencapai target, seperti ya belum membayar syariah seperti itu. Kalau Lesti sendiri gimana? Kalau saya kalau menghafal gitu lebih mengutamakan mengulangi hafalan yang kemarin bukan menambah hafalannya. Oke. Jadi alasan kalian tidak mencapai target itu yang pertama dari lain karena memang kurang fokus karena berisik gitu. Kemudian alasan Cynthia tidak mencapai target itu karena ada sesuatu yang dipikirkan selain dari hafalan itu seperti belum membayar syariah dan lain-lain. Kemudian kalau Lestia itu lebih fokus pada pengulangan, jadi kurang waktu untuk menambah hafalan gitu. Betul? Dari ketiga permasalahan ini, kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang mau diangkat gitu, mau kita selesaikan? Kira-kira permasalahan siapa dulu? Pak Jasa. Oke, jadi sepakat ya kita akan membahas dulu permasalahannya. Salah satu alasan tidak mencapai target hafalan itu karena susah fokus dan karena berisik gitu. Oke, Ani bisa diceritakan kenapa Ani merasa tidak fokus dan sehingga tidak mencapai target hafalan? Ya itu Pak, kalau Aima jadi nggak fokus tuh gara-gara emang berisik. Jadi susah ngapalinnya kan, jadi kan ngedengar di situ di sana. Jadi suka bacanya tuh nggak benar gitu. Kalau yang lainnya ada pengalaman yang sama kayak Ani, kurang fokus gitu? Tidak sama gitu permasalahannya. Oke, kira-kira
kemudian bisa mencapai target itu kira-kira gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih kayak jadi kita tuh harus diberi ruang yang emang jadi dibebasin tempatnya kan. Kalau di sini sekarang pakai sistemnya tuh semuanya harus di tempat yang sama, mau yang ngapalin mau restoran. Nah kalau menurut saya mah mending dipisah. Jadi yang kalau yang mau ngapalin mah bebas, mau di sana boleh mau di luar boleh. Jadi lebih ke kitanya memberi saran dulu sama pengawasnya gitu Pak, biar diizinin atau enggak. Kalau enggak dikasih tempat itu juga kita yang izin mau menghafal di tempat yang lebih sepi biar gampang menghafalnya. Oke, kalau yang lainnya itu gimana? Sama mencari tempat yang lebih sepi untuk menghafal. Nah, kalau dari Leslie sendiri gimana? Kalau dari saya sih lebih fokus dalam menghafal, jadi biar tidak terkecoh sama orang lain kalau menghafal gitu. Kalau Cynthia tadi sama ya sama Aik. Oke, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri ya bahwasannya ada dua cara untuk kalian supaya bisa mencapai target. Yang pertama bisa dengan mencari tempat yang lebih sepi supaya hafalan kalian lebih fokus lagi sehingga bisa mencapai target. Dan yang kedua adalah lebih memprioritaskan hafalannya gitu dibanding dengan hal-hal yang lain, karena memang ketika sedang menghafal ada aja gangguannya gitu, tapi harus bisa lebih memfokuskan atau mementingkan skala prioritas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari permasalahan sesi konseling kelompok kita pada kali ini yang membahas mengenai tidak tercapainya target hafalan kalian sendiri sudah bisa menyimpulkan nih